Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah. Tidak berpanjang lebar, namun apa yang barusan kita dengar dari sahabat kami Ad-Da'ilallah Kiai Haji Lul Absar, yang merupakan menantu daripada sahabat ayah kami, yaitu Ad-Da'ilallah Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar SQ, yang mudah-mudahan diberikan sehat panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya selalu katakan berapa kali jumpa dengan beliau, kalau jumpa dengan Kiai Iskandar selalu ingat ucapan Habib Hussein bin Ali bin Hussein Al-Attas. Kalau jumpa dengan Kiai Nur Iskandar ini bilang, ini Kiai tawadhu, yang selalu hatinya tawadhu, enggak kenal kesombongan. Dan memang inilah yang nampak di wajah mereka. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita sekalian. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Alhamdulillah, apa yang tadi kita dengar mengingatkan kita tentang sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwasanya ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuh. Bahwasanya mereka ahli Al-Quran, mereka adalah ahlullah dan orang-orang spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baiknya sesuatu yang memenuhi hati seorang hamba adalah Al-Qur'an. Dan itulah yang disebutkan tentang sifat umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad di dalam kitabnya Sabilul Iddikar, di awal kitabnya mengutip tentang dialog Nabi Musa alaihi salam kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah memperlihatkan kepada Nabi Musa alaihi salam tentang sifat umat di akhir zaman, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi Musa diperlihatkan tentang umat tersebut, di antara sifatnya adalah anajiluhum fi sudurihim. Kitab suci mereka ada di dalam dada mereka. Artinya mereka hafal kitab suci Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka menjalankannya dengan sebaik-baiknya, bukan hanya sekedar hafal Al-Qur'an, tetapi mereka menjalankannya. Dan inilah sifat daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Maulid Ribai yang kita baca, ya masahifuhum qulubuhum masahifuhum yahmaduna Allah taala ala kulli shiddatin wa raqa thuluthun yadkhuluna al-jannata bighairi hisab Allahumma ij'alna minhum. Hati mereka, sanubari mereka adalah Al-Qur'an mereka. Al-Qur'an mereka ada di dalam sanubari mereka. Beginilah sifat umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam kitab Al-Mashra'ur Rawi yang disusun oleh Imam Muhammad bin Abi Bakar Syilli tentang tarajim Sadatina Al-Abi Alawi, disebutkan di situ wulida bitari wa hafizal Qur'an al-azim wa ta'addaba bi abih wa hafizal muhadzaba wa tanbih. Itu disebutkan tentang sifat mereka, bahwasanya mereka dilahirkan di kota Tarim dan telah hafal Al-Qur'an Al-Karim, dan mereka berta'addub, mengambil adab, dibimbing, ya, dididik oleh pamannya atau oleh ayahnya. Kalau ayahnya meninggal, oleh pamannya. Wa hafizal muhadzaba wa tanbih, hafal kitab muhadzab dan kitab tanbih yang dikarang oleh Imam Abi Ishaq Asy-Syirazi. Al-Imam Muhammad bin Umar Abu Murayyim itu di masa itu di kota Tarim, ya, masa itu sekitar 800 tahun yang lalu. Beliau hidup di masa Sayyidina Al-Idrus atau sebelumnya. Ya, beliau hidup di masa Sayyidina Al-Idrus atau sebelumnya, sekitar 800 tahun yang lalu. Di masa itu penduduk kota Tarim nggak banyak, ya. Sekarang aja juga nggak banyak, apalagi di masa itu sedikit. Nah, itu disebutkan orang yang hafal Al-Qur'an melalui tangannya Imam Muhammad bin Umar Abu Murayyim ini, lebih dari 800 orang yang hafal Al-Qur'an di tangan beliau. Itu disebutkan yang telah hafal yang hafal Al-Qur'an di tangan beliau itu lebih dari 800 orang, dan semua dari mereka ketika belajar di hadapan Al-Habib Muhammad bin Umar Abu Murayyim itu bukan hanya sekedar hafal Quran, juga hafal, dididik untuk hafal 1/4 daripada kitab Tanbih yang dikarang oleh Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi. Nah,
Jadi bukan hanya sekedar hafal Quran, tapi juga seorang yang faqih, yang memahami hukum-hukum syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah mereka orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan beruntung orang yang digerakkan hatinya untuk menghafal Al-Quran, untuk mengkaji Al-Quran, untuk menjadi sahabat-sahabat Al-Quran, menjadi ahlul Quran, orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan mereka yang bersama Kiai Haji Al-Ustaz Ulil Absar mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, pulang dari sini dengan membawa cahaya Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dijadikan anak keluarga kita semuanya menjadi ahlul Quran, orang-orang yang hafal Al-Quran, yang menjalankan Al-Quran, yang menyelami lautan atau samudra keberkahan Al-Quran, cahaya dan rahasia Al-Quran, ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.